Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan lebih baik ya dari kemarin-kemarin sebelumnya. Yang kemarin-kemarin keadaannya tidak baik-baik saja, mudah-mudahan sekarang jadi baik-baik saja. Yang kemarin baik-baik saja, sekarang lebih baik lagi. Semoga kita semua ini selalu sehat. Sehat selalu jiwanya, sehat selalu raganya, bahkan isi dompetnya. Oke sahabat-sahabatku semuanya, ini saya lagi mandiin kacer nih. Oh, ini nanti habis mandi ini kita sholatkan. Astagfirullahaladzim. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, itu bercanda. Nah, ini saya lagi mandiin kacer. Teman-teman bisa perhatikan ya, cara mandinya si kacer ini, ya lebih tepatnya ini kacer yang kurang birahi. Jadi teman-teman perhatikan tingkahnya si kacer waktu mandinya ini. Kacer yang mandinya seperti di depan kita ini nih, ini kacer yang masih minim birahi, masih kurang birahi. Soal birahinya itu dia itu udah ada lah, tapi masih kurang gitu maksudnya. Coba perhatikan kacer yang kurang birahi ini, kalau saat mau mandi itu biasanya dia itu lama, ditengok-tengok dulu airnya, dicicipi dulu, kayak ragu dan kayak sedikit agak ngeri tuh dia itu kena air. Nah padahal dia itu pengen mandi. Nah cara mandinya itu seperti itu, maksudnya tingkahnya gitu. Kalau teman-teman punya kacer yang cara mau mandinya seperti ini, itu kacer yang kurang birahi teman-teman. Beda dengan kacer yang sudah mumpun birahinya, dia itu senang mandinya. Dan biasanya untuk masuk keramba pun itu udah nggak sulit. Jadi si kacer itu sudah seperti terbiasa. Itu kalau yang udah benar-benar dapat birahinya. Nah, begitu masuk keramba dia itu langsung terus ya. Pengen mandi ya mandi, dia itu nggak seperti kacer yang di depan kita ini nih, dicicipi dulu kan gitu. Kenapa saya bilang kacer yang mandinya seperti ini itu kurang birahi? Ya karena benar. Ini contohnya kacer yang di depan kita ini sedang dalam perawatan menaikkan birahi. Ini dari kondisi kacer yang sebelumnya itu nggak bunyi, kemudian takut orangnya itu parah juga. Nah kacer ini sekarang ini udah mau bunyi, udah agak rajin, tapi saya merasa memang birahinya itu belum mumpun. Saya merasa belum benar-benar dapat. Jadi kalau kacer yang belum benar-benar dapat birahinya, nah cara mandinya itu biasanya seperti ini. Dan ini nih misalnya kalau kacer ini sudah saya berikan penyemuran, dia itu kemungkinan drop lagi birahinya. Jadi yang tadinya sudah agak mulai rajin bunyinya, kemudian kita berikan penyemuran karena si kacer ini masih belum ngunci birahinya. Nah nanti bunyinya itu jadi agak jarang lagi gitu teman-teman. Jadi istilahnya belum benar-benar ngunci birahinya ya. Nah untuk yang belum benar-benar ngunci, saya tidak memberikan dulu penyemuran. Pokoknya saya fokus ke rawatan benar-benar dapat birahinya aja dulu, itu seperti itu. Kalau kita melihat cara mandinya itu seperti ada tahapannya. Dan kacer yang sudah benar-benar dapat atau sudah ngunci birahinya, pasti dia itu mulai senang juga mandinya. Biasanya begitu masuk keramba nggak lama juga langsung nyepur. Nggak seperti kacer yang di depan kita ini nih, dilihat-lihat dulu, kayak dipilih-pilih dulu tuh kan, lama mau nyeburnya. Jadi kadang sedikit kayak sulit juga. Ini yang bikin kita bingung. Kalau kita nggak pahami, jadi pasti kita mikirnya, wah mungkin kacer ini nggak mau mandi nih, padahal kacer kurang birahi ini pengen mandi. Teman-teman kalau punya kacer yang kayak gini, kalau mau mandi coba aja disemprot atau basahi aja dikit, pasti mandi. Biasanya nggak lama lagi nungguin gitu. Banyak teman-teman yang cerita pada saya, bang kok kacer saya itu lama banget mandinya, kok kacer saya itu susah mandinya, harus disemprot dulu, harus dibasahi dulu dikit baru dia mau mandi. Nah itu kondisi kacer yang masih minim birahinya. Itu kalau nggak dibantu dengan semprotan atau nggak dibantu dibasahi dikit, itu pasti lama nungguin nyemburnya. Dan kacer kurang birahi kalau mandi itu usahakan harus di tempat sepi.
karena dia itu biasanya sambil tunggak tengok, jadi agak waspada gitu. Kalau di tempat rame ya pasti susah mandinya, karena dia itu pasti merasa keganggu gitu. Tapi ini kacer yang seperti ini kalau udah nyebur biasanya itu berkali-kali, nyebur naik, nyebur lagi, naik lagi, kan gitu. Oke teman-teman, kemudian saya contohkan lagi nih. Sekarang kita contohkan cara mandi kacer yang enggak punya birahi. Nah ini nih teman-teman nih, kacer yang enggak punya birahi ini biasanya bikin bingung si perawat. Kacer yang enggak punya birahi biasanya itu susah untuk masuk keramba juga. Kemudian udah dipaksa masuk keramba, dia enggak nyebur-nyebur biasanya, kayak enggak ada selera mandi gitu. Kalau nggak paham ya pasti bingung nanti. Dikiranya kacernya itu nggak mau mandi, nggak pengen mandi, tapi giliran di dalam sangkar aja dia itu ngubuk-ngubuk cepuk air minum, kayak pengen mandi, nyelupin kepalanya ke cepuk, terus geribik-geribik badan dan sayap. Ada kan yang seperti itu? Nah itu kacer yang kondisinya nggak punya birahi teman-teman. Nah nanti seiring birahinya si kacer itu naik, dia itu pasti makin terlihat suka mandinya. Yang awalnya mandi di keramba itu susah ya, seperti nggak mau. Nanti birahinya naik lagi, bunyinya agak mulai rajin juga. Nah cara mandinya itu seperti sekarang ini nih. Kemudian birahinya dapat, baru dia senang mandi, kayak nggak susah. Begitu masuk keramba, nah biasanya nggak lama dia nyebur. Nggak seperti kacer di depan kita ini yang dicelup-celupin, ditengok-tengok dulu, kayak dipilih-pilih dulu kan gitu. Oke teman-teman, seperti itu ya kira-kira. Teman-teman bisa coba ya merawat kacer yang dari bahan yang belum bunyi atau belum punya birahi sampai benar-benar dapat birahinya. Biasanya seperti itu. Dari awalnya itu susah mandi, kemudian pengen mandi tapi enggak ragu-ragu ya, seperti kacer kita ini nih. Dan nanti sampai dia itu senang mandi ya, ketika dia sudah mendapatkan birahinya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer.